Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Raditya dan di video ini saya akan coba membahas mengenai metodologi Agile, khususnya yang menggunakan framework Scrum. Sebagai contoh kasusnya yaitu pengembangan suatu aplikasi penjualan kopi yang menggunakan pendekatan Agile dengan framework Scrum. Dan mengapa saya membahas dan menggunakan metodologi Agile dengan framework Scrum? Baik, saya akan jelaskan dulu apa kelebihan dan kekurangannya Agile yang menggunakan framework Scrum. Yang pertama, fleksibel terhadap perubahan. Jadi Scrum ini memungkinkan penyesuaian kebutuhan selama proyek berlangsung. Yang kedua, kolaborasi tim yang meningkat. Jadi metode ini mendorong komunikasi intens dan kerjasama antar anggota tim. Lalu feedback yang cepat. Proses iteratif atau pengulangan yang memungkinkan penerimaan feedback secara cepat dan berkala. Lalu yang keempat, alasannya itu kelebihan dan kekurangannya pengiriman yang bertahap. Jadi pengembangan ini dilakukan dalam sprint dengan hasil yang dapat direview secara berkala oleh semua tim dan perlu komitmen yang tinggi. Kesuksesannya sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak. Lalu poin terakhirnya kelebihan dan kekurangannya yaitu estimasinya tuh bisa meleset apabila estimasi waktunya itu dan effort yang tidak selalu akurat dan dapat menyebabkan keterlambatan. Nah, lalu bagaimana penerapannya di pengembangan aplikasi ini? Baik, kita mulai dari pengembangan aplikasi. Ada 3 poin di sini yaitu definisi Agile dan Scrum-nya, lalu fleksibilitas dan respon yang cepat, lalu disiplin tinggi dan resiko scope creep-nya. Itu yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Jadi sudah saya sebutkan tadi sebelumnya metodologi pengembangan yang iteratif, lalu memungkinkan penyesuaian prioritas secara dinamis dan respon yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Lalu untuk disiplin tinggi dan resiko scope creep ini yang menghadapi resiko scope creep dan kesulitan estimasi waktu. Berikutnya untuk tujuan proyek dan tim yang terlibat. Aplikasi user-friendly dan scalable. Jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile penjualan kopi yang mudah digunakan dan mampu menangani pertumbuhan pengguna serta fitur yang secara efisien. Berikutnya tim proyek dan peranannya. Jadi tim ini terdiri dari product owner, scrum master, developer, Q&A, dan UI UX designer yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam pengembangan aplikasi. Dan untuk durasi dan skala proyek menengah dengan durasi 4 bulan dan 8 sprint, ya targetnya 8 sprint. Dan setiap sprint berlangsung sekitar 2 minggu untuk iterasi pengembangan yang terstruktur. Lalu untuk berikutnya perencanaan sprint dan pengelolaan backlog. Backlog yang berdasarkan nilai bisnis. Jadi tim ini memilih backlog sprint berdasarkan nilai bisnis dan kebutuhan stakeholder untuk fokus pengembangan sesuai tujuan proyek. Lalu untuk estimasi dengan planning poker. Di setiap item backlog diestimasi effortnya menggunakan teknik seperti planning poker untuk pembagian pekerjaan yang realistis. Dan untuk prioritas dan nilai bisnis, backlog diurutkan berdasarkan prioritas dan nilai bisnis agar fitur penting dikembangkan terlebih dahulu sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada lagi pelaksanaan daily stand-up meeting. Yang tujuan meetingnya untuk menyelaraskan tim dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pekerjaan. Lalu durasi meetingnya
Ya sekitar 15 menit untuk menjaga fokus dan efisiensi waktu seluruh anggota tim. Tidak perlu terlalu lama. Berikutnya untuk agenda meeting, jadi setiap anggota menyampaikan progres pekerjaan sudah sampai mana, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana rencana kerja di hari ini atau pada saat setelah meeting. Lalu masuk ke sprint review dan sprint retrospektif. Presentasi hasil sprint dan validasi. Sprint review adalah sesi presentasi hasil kerja sprint kepada stakeholder dengan menempatkan validasi produk dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan user atau pengguna. Lalu untuk feedback dan refleksi proses. Feedback dari stakeholder selama sprint review menjadi masukan penting untuk iterasi berikutnya dan menjaga relevansi pengembangan produk. Untuk rencana perbaikan, sprint retrospektif fokus pada refleksi proses sprint, mengidentifikasi tantangan, dan menetapkan rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas tim. Untuk berikutnya, user stories dan estimasi effort. Nah, ini contoh untuk user stories singkat. Ini menggambarkan kebutuhan pengguna secara singkat dan jelas untuk memudahkan pemahaman. Lalu bagaimana estimasi effort dengan planning poker? Ya, planning poker itu digunakan secara kolaboratif untuk menentukan estimasi effort berdasarkan kompleksitas user story-nya. Keberhasilan, keuntungan, dan hambatan yang dihadapi. Peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi metodologi Agile Scrum memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Dan kolaborasi tim efektif dan hambatan komunikasi. Kolaborasi tim yang baik itu meningkatkan produktivitas. Namun, komunikasi tim remote menjadi tantangan yang menghambat untuk pengambilan keputusan. Untuk contoh visualisasi dan struktur backlog, visualisasi burn down chart-nya ini menggambarkan proses sprint secara visual, menunjukkan penurunan pekerjaan tersisa selama durasi sprint sekitar 2 minggu. Lalu untuk struktur backlog dengan Kanban, yang menggunakan Kanban terdiri dari kolom to do, in progress, testing, dan done untuk memudahkan pengelolaan tugas. Dan informasi penting pada kartu backlog. Jadi kartu backlog itu memuat user story, prioritas berdasarkan nilai bisnis, dan estimasi effort yang menggunakan teknik planning poker. Untuk visualisasi burn down chart-nya dan backlog-nya saya akan coba tampilkan menggunakan Visual Code Studio. Maksud saya Visual Studio Code. Ya baik. Jadi di sini satu kode program Python ini saya gabungkan untuk burn down chart sprint keduanya dan untuk Kanban board yang simplified-nya. Langsung saya coba run di terminal. Tampaknya saya harus change directory dulu. Nah, ini bisa kita lihat untuk burn down chart-nya di sprint kedua. Kita lihat di
sampai 2 minggu, target sampai 2 minggu itu 14 hari. Dan untuk story points-nya sampai 40, dan di story points terakhir 40, dan itu sudah tercapai, yang harusnya sudah tercapai. Kita bisa lihat ini actual burn down-nya yang grafik biru ini di hari ke-14 sudah mencapai story points yang ke-40. Dan ini untuk simplified Kanban backlog-nya. Jadi ada what to do dan in progress-nya, lalu testing, dan apa sudah selesai. What to do-nya itu yang harus dilakukan yaitu login screen, search menu, product detail page. Ini menu-menu yang harus dibuat dalam aplikasi tersebut. Dan yang sedang progress yaitu shopping cart-nya dan checkout page yang sudah dalam fase testing untuk menu payment integration. Dan yang sudah selesai yaitu home screen dan user registration. Ya, baiklah, demikian presentasi contoh kasus dari pengembangan aplikasi penjualan kopi yang menggunakan pendekatan Agile dengan framework Scrum. Presentasi ini juga sebagai pendukung untuk di atau kuliah di pemrograman software yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triayudi. Terima kasih banyak Pak Dr. Agung atas bimbingannya dan supportnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.